Shalom, selamat malam semua. Halo. Saudara-saudara yang ikuti di rumah, nggak bisa sebut satu persatu saudara dari mana. Pokoknya kita bergabung bersama-sama. Termasuk yang ikuti live dari CMCC. Baik, Julia kemana? Oh, selamat malam semua. Kita bersyukur bisa bertemu lagi. Amin. Amin. Ya. Hari ini kita belajar temanya sangat indah. Empowerment, ya, diberi kepercayaan Tuhan, dilengkapi, diberi kuasa, diutus, Ya. amin, untuk menjadi berkat. Maka ini nggak bisa ditarik. Gimana? Ya, jadi tema kita empowerment, diberkati, dilengkapi, diberi kuasa. Terima kasih, cukup. Ya. Untuk menjadi berkat. Kita akan memikirkan dua hal dalam hidup ini. Ya, coba renungkan baik-baik. Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Sangat, ya, kita tidak meragukan. Betul? Sama sekali kita tidak meragukan. Berarti kalau dia itu maha kuasa, bisa nggak dia buat segala sesuatu yang dia mau? Sangat bisa. Tapi kepada manusia dia gagal untuk menjadi maha kuasa. Pasti kaget. Kenapa kepada manusia Tuhan gagal nggak bisa jadi yang maha kuasa? Begini logikanya. Tolong jawab pertanyaan saya. Antara kita dengan mereka, istilah yang berkaki empat, tahu ya? Yang berkaki empat, yang terbang-terbang gitu, dan macam-macam. Siapa yang bisa berkata tidak kepada Tuhan? Manusia. Nah, kalau mereka selalu iya. Betul enggak? Nah, karena kita bisa berkata tidak. Ketika Tuhan menyuruh saya, Daniel, kamu ke kanan. Bisa nggak saya ngelawan? Nggak mau, sama ke kiri. Bisa. Ketika Tuhan tahu saya ke kiri, padahal dia mau saya ke kanan, dia marah. Dia kecewa kita. Dia ancam kita. Ini yang dia sedih. Tapi kepada binatang, mereka selalu iya. Bedanya cuma satu. Mereka tidak punya pilihan hidup. Kalau kita terlalu banyak pilihan. Maka itu kalau ada di antara kita yang sempat kecewa dengan Tuhan, dengan kalimat-kalimat ini, saya kurang apa dengan Tuhan? Doa pagi rajin, doa siang rajin, doa sore rajin, doa malam rajin. Kira-kira Tuhan senang pada orang Kristen yang seperti ini doa terus? Enggak. Tidak. Kenapa? Karena nggak kerja, terus minta makan lagi. Loh, tahu nggak kapan kerjanya? Pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa. Kapan kerjanya? Dia malah nggak suka. Saya kurang apa dengan Tuhan? Persembahan saya paling banyak. Saya ini paling aktif pelayanan. Tanya yang lain. Gereja mulai jam 10, saya datang jam 6. Saya suka. Biasanya orang-orang yang kecewa dengan Tuhan itu biasanya karena apa? Doanya nggak dijawab. Lalu menyalahkan Tuhan. Coba renungkan. Kalau Tuhan model seperti itu, saya beri ilustrasi. Kalau kita punya pembantu, digaji nggak? Ya, apa mau kerja gaji-gaji? Kerja calon mertua aja minta gaji. Okay. Setelah digaji, kita beri apa kepada pembantu itu? Kita beri apa? Tugas. Ya toh, kerja. Setelah kita beri tugas, beri kerjaan, kita ngapain lagi? Ayo cepat. Ayo, digaji sudah, diberi tugas sudah, setelah itu
kontrol, kita periksa kerjaan. Kalau nggak betul, Gimana? ya, jangan dia pecat lah. Marah, oke, marah. Secara jujur, ada nggak orang Kristen seperti itu? Nah, ini masalah. Tuhan dianggap pembantu karena sudah dibayar. Loh ya, aku sudah memberi persembahan loh, perpuluhan rajin loh. Kenapa aku minta ini kok nggak kerjakan? Loh, ada nggak seperti Banyak sekali. Banyak. Maka itu khotbah-khotbah perpuluhan itu jahat. Sungguh. Akhirnya menempatkan Tuhan sebagai pembantu. Aku sudah bayar kok. Walaupun nggak ngomong gitu tentunya kepada Tuhan. Nah, hari ini kita menyadari ternyata Dia tidak bisa maha kuasa kepada kita. Perhatikan kalimatnya. Bukan Dia tidak maha kuasa untuk alam semesta, tapi Dia hanya kalah dengan manusia. Ketika Tuhan bilang kamu ke kanan, tapi kita ke kiri. Kalau Tuhan model saya nggak banyak ngomong, langsung lubang hidung saya ganti ke atas. Terus lubang hidungnya pakai payung. Lo ngerti nggak? Mobilnya susah itu. Kebahasan kan? Mobilnya susah. Atau kalau tidak, saya jawab saudara, kanan goblok. Tuhan enggak loh saudara, dia cuma sedih. Kenapa kamu enggak nurut? Jadi kalau ada hal-hal yang kita anggap Tuhan salah, lalu kita kecewa, coba periksa kita. Pasti ada yang kita enggak lakukan. Contoh, di Taipei atau di mana saja ada dokter ternak. Sudahlah, hampir nggak ada pasien yang berobat ke dia itu nggak sembuh COVID. Nah, satu hari ada pasien marah-marah, kenapa saya nggak sembuh? Biasanya dokter akan tanya, apakah saudara sudah menuruti semua nasihat saya? Betul tidak? Iya atau tidak? Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Nanti contoh ini, jadi walaupun pasien itu ke dokter yang terkenal, tapi kalau dia tidak menuruti peraturan atau nasihat untuk kasus dia, ya jangan salahkan kalau dia nggak sembuh. Nah, seperti itu yang kita harus tahu, supaya kita tidak gampang kecewa dengan Tuhan. Oke, kembali. Jadi kalau Tuhan itu maha kuasa, Dia bisa kerjakan apa-apa nggak dengan dirinya sendiri karena Dia maha kuasa? Bisa. Sangat bisa. Tapi ini yang mengagumkan, Dia tidak mau. Aneh. Tapi ini fakta, Dia tidak mau. Seperti saudara tahu, saya pernah jadi guru sekolah minggu ya berapa puluh tahun yang lalu. Nah, saya itu banyak belajar kepada anak-anak, seperti perintah Tuhan Yesus belajar kepada anak-anak. Satu kali waktu saya sedang memberitahukan bagaimana perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan dituntun oleh Musa. Wah, pokoknya saya baca semua yang tertulis betapa susahnya mereka ngurus makanan mereka, ngurus air minum mereka, ngurus macam-macam. 40 tahun anak-anak mereka berjalan dengan susah payah. Bisa bayangkan itu. Nah, tiba-tiba ada anak yang menyatu. Dia kata, ya. Waktu itu saya perkirakan jumlah Israel itu 4 jutaan kira-kira. Karena bilangan pasal 1 menulis anak laki-laki yang umur 20 tahun ke atas itu jumlahnya 630.000 sekian. Jadi setengah juta lebih. Nah, kalau anak-anak laki segitulah yang perempuan, orang tua, papa mama mereka semua itu kira-kira berapa? Kira-kira
Di surga Tuhan punya 4 juta malaikat. Nah, kira-kira kalau saudara gurunya saudara jawab apa? Coba kamu. Lebih. Kenapa? Saya tanya kenapa? Saudara, saya aja nggak pernah kepikir. Saya percaya nggak ada pendeta teolog saya betapa berpikir juga. Oh, kenapa Tuhan nggak minta satu malaikat gendong satu orang Israel? Kenapa? Jujur, masuk akal nggak? Pikiran anak ini. Jauh. Betul, saya sampai benar juga ini anak. Iya, betul. Ngapain repot-repot pakai Musa? Yang jelas-jelas Musa nggak pernah ke sono. Iya. Loh, ngapain? Ngajar tentang Nuh. Buat kapal anak-anak. Jangan itu begitu susah. Paku aja nggak ada. Bisa bayangkan bagaimana caranya nyambung papan-papan itu. Terus bagaimana menggergaji belum ada. Pokoknya saya cerita apa adanya. Adalah nggak anak-anak zaman itu? Nah, bayangkan. Kok nggak bocor kapal sebesar itu? Tapi Tuhan perlu sekian banyak tahun, mungkin 100 tahun. Kembali satu anak jawab, karena dia tahu waktu kita belajar Kejadian 1. Oh, kan jauh lebih susah membuat dunia daripada membuat kapal. Masalah nggak ada ini mikir. Kenapa kalau dia membuat dunia cuma jadilah. Kenapa dia nggak buat itu untuk kapal? Ngapain pakai Nuh? Benar juga. Nah, saudara, dan banyak lagi hal-hal yang tercatat di Alkitab. Woi, tepuk tangan Pondok Rocky datang. Orang tinggal. Ya, maaf ya yang nggak tahu saya tahu. Oh iya, roti hidup soalnya sekali. Saudara, dari semua fakta itu luar biasa. Tuhan tetap pakai manusia. Amin. Amin. Tuhan tetap pakai manusia. Amin. 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 Paul Bilheimer, seorang hamba Tuhan dari Amerika, dia sudah meninggal. Suatu hari dia menulis sebuah tulisan bagus. Menurut saudara, kalau Tuhan pakai malaikat, pekerjaannya jauh lebih cepat selesai nggak daripada dia pakai kita? Pak, jelas saja. Pasti. Malaikat nggak perlu konsumsi, akomodasi dan transportasi. Terbang sendiri. Kenapa? Nggak komplain juga. Nggak betul. Bayangkan ya kalau ada gereja KKR undang malaikat untuk khotbah. Saya percaya dia baru nongol di mimbar orang setakut semua bertambah juga. Nanti yang khotbah pakai AI. Pakai AI ini ya. Tapi kenapa Tuhan nggak mau pakai malaikat? Ini problem. Karena malaikat itu ciptaan. Kita ini yang dilahirkan. Itu Ibrani pasal pertama menulis. Jadi walaupun Tuhan tahu susah pakai kita, tapi dia tidak pernah merubah keputusan. Amin. Amin. Dan kalau dia pakai kita, itu faktanya jauh lebih ribet daripada dia pakai malaikat. Betul. Tapi toh dia tetap pakai kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Maka itu kita perlu diperlengkapi. Kita perlu dipersenjata. Maaf cuma cerita ini ya. Ini sebagai contoh. Yang di rumah, jadi di Jemaat CMCC Taipei ini, ya rata-rata itu pekerja, ya nggak ada konglomerat di sini nggak. Yang mirip ada, tapi beneran nggak ada. Maaf yang atas itu. Balas-balas itu makan kari, saya nggak tahu kenapa. Nah, suatu hari istrinya Koweli, tukang martabak, doktor martabak, doktor martabak dari Sydney nih. Saya klik di Instagram martabak 109 itu sangat terkenal di Sydney, Australia.
Nah suatu hari Leni itu Pak Willy ini telepon WA saya. Ada nggak suara-suara di Taipei? Waktu saya sempat tanya, kenapa? Willy tiba-tiba pengen ke Taipei. Nah saya kenal dia itu hampir nggak pernah keluar Australia, betul nggak? Hongkong pernah nggak? Nggak pernah. Nah, bayangkan ya, orang yang nggak pernah kemana-mana tiba-tiba bisa keluar negeri. Maaf lu jangan tersinggung orang Taiwan. Terus ngapain milih Taiwan? Lu jujur. Keluar negeri tapi nggak mikir ke Taiwan. Oh, nggak mikir juga. Nggak kepikiran nih. Nah, tiba-tiba kenapa bisa mikir Taiwan? Itu saya. Nggak tahu ya? Oke. Nah, saya sempat tanya, lalu kapan mau berangkat? Saya disebut satu tanggal. Nah, seperti saudara tahu, saya kan sibuk sekali. Lupa. Nah, ini hebatnya. Kenapa Mon? Kok ini kalau dingin AC. Badan besar takut. Ada alasan dingin. Oke, saja. Nah, tiba-tiba saudara satu hari ini Roh Kudus. Saya diingatkan, kamu belum menjawab tentang Willy ke Taipei. Oh iya. Ini kapan? Saya lupa juga karena waktu itu telepon. Kalau di WA saya bisa cari. Hei, orangnya sudah di Taipei. Saya lupa, tapi baru datang ya. Baru datang pas hari itu loh saudara. Aduh, saya betul-betul rasa bersalah. Langsung saya telepon Gembala saudara, telepon Ramon. Ya. Enggak, telepon ini. Ya. Oh, kamu enggak? Enggak. Puji Tuhan. Iya. Nah, saya telepon Gembala saudara. Oh, ada saudara dari Sydney. Gitu. Saya nggak cerita kalau dia dokter martabak, saya nggak cerita. Cuma ada dari Sydney, gitu saja. Nah, saya nggak tahu terus ceritanya di mana. Nah, saudara di rumah. Jadi sekarang di Taiwan, negara ya walaupun nggak sebesar Indonesia ya, tapi sekarang di Taiwan martabak paling enak juga martabak 109 ada di kota Taipei. Langsnya luar biasa, dan bukan cuma pemiliknya yang dapat berkat, tapi banyak orang bisa dapat berkat. Amin. Tidak bisa. Perpuluhannya besar. Kamu bertobat gitu ya. Nama saya kembali sebaptis lagi. Kok gembala susu? Yang saya ngomong. Udah diam. Lanjut. Pojok. Apa? Karena sekarang bayangkan, saya bisa nggak, walaupun diingatkan Tuhan, terus saya nggak mau, nggak jawab apa yang Tuhan mau. Sangat bisa. Nah, kira-kira terjadi apa ya? Kita nggak usah mikir. Nah, ini hal kecil, tapi ini konsep Tuhan membutuhkan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya dia. Harus dengan orang yang mau dipakai, mau jadi alat. Dan kalau saya pakai kalimat negatif, mau diperalat oleh Tuhan. Nah, saya cuma cerita, saya bukan mikir macam-macam, sama sekali tidak. Nah, ternyata kebetulan dua martabak 109, satu di Sydney, satu di Taipei. Kok bisa kebetulan? Saya bawa loyangnya datang. Loh, iya. Jadi waktu di Sydney itu mereka itu titip, bisa bawa loyang enggak? Saya pikir terus begitu saya terima, itu dibungkus selimut, anduk, 17 kilo lah. 17 kilo satu. 17 kilo. Satu. Waduh, bayangkan. Saya juga gak ngerti. Ya udah. Wah, waktu masuk ke bandar, ini apa ini? Mau dibuka? Aduh, jangan. Mau dibuka sih nggak bisa untuk ngingat lagi. Mau kita terapak. Mereka tertawa. Ini loyangnya martabak. Nah, kok bisa waktu selesai Pak Willy ngajarin Raymond dan tim bisa. Saya juga yang kesini titip
royalnya lagi. Dua ya, Iya, dua. ya, tapi lebih kecil dari yang Yang satu. Oh iya, yang angkat. Iya, yang angkat itu. Jujurnya juga. Nggak punya ngangkat, dia yang mesen. Dia ngangkat dari bandara. Nah, saudara, Dua, tiga. inilah Tidak contoh ada saya. kalau kita Tuhan tuh mau pakai. Tahun 94 bulan Mei tes. Kenapa Pak? Tes. Nanti kenapa? Ya. Gimana ini? Keras sekali. Sabar. Tes. Sudah. Tes. 1, 2. Ya. Tes. Sudah dengar? Ya. Nah, ini dia. Nah, Mei 94 itu pertama kali kami suami istri ke Brasil. Pertama kali. Nah, hari itu kami tiba. Brasil lagi berduka karena Ayrton Senna meninggal. Itu di 94 ya. 94 itu ramai sekali. Negara itu libur berduka seminggu, bukan itu cerita. Kami berangkat dari Amsterdam, pakai KLM yang direct ke São Paulo. Tiba-tiba sebelum berangkat kurang 3 hari, Roh Kudus bilang, kamu bawa tempe. Saudara boleh tertawa, tapi ini kisah yang luar biasa. Maka itu Tuhan itu suka aneh-aneh kalau nyuruh saya, karena dia tahu saya di Murut mau di Surabaya, bawa tempe, dan jumlahnya dijelaskan 30 batang. Waktu itu masih pakai golden, harganya 1 batang itu 2,5 golden. Ya. Nah, anggota tim yang di sana itu tertawa. Loh, ngapain kamu jauh-jauh dari Belanda ke Brasil bangun tempe? Nah, kalau Tuhan suruh mah. Udah, dan itu pertama kali. Lalu kami nginap di rumah satu keluarga namanya Lim Giliong, orang Semarang. Begitu nyampe, dia kaget waktu saat kami bongkar barang. Lihat tempe sebanyak itu. Karena orang-orang Indonesia yang tinggal di Brasil itu gara-gara suatu kebijakan tahun 59, ya, ayahnya Yusuf Kala, itu Haji Kala, yang buat peraturan mempengaruhi Presiden Soekarno untuk orang-orang Tionghoa pulang ke Tiongkok. Namanya PP 10, peraturan pemerintahan nomor 10. Nah, waktu itu orang-orang Tionghoa yang istilahnya Joseon, ya, Bapak yang nggak bisa bahasa Mandarin, mereka nggak mungkin mau ke Tiongkok. Mau jadi apa? Nah, satu-satunya negara yang buka tanpa visa itu Brasil. Jadi rombongan banyak warga Indonesia, Tionghoa yang Joseon, yang bukan Totok ini ke sana. Nah, termasuk warga yang belum itu gereja Indonesia yang ada di sana. Nah, setelah sekian tahun, maaf, sudah nggak ada lagi gereja Indonesia karena Totok mati semua. Bayangkan tahun 60-an mereka ke sana. Begitu Om Giliong lihat tempe, kenapa kalian bawa tempe? Kami sudah berapa puluh tahun nggak makan barang ini, karena nggak ada tempe. Tiba-tiba istrinya meminta sesuatu. Kalau gitu kita telepon, dia nyebut satu nama singkatan. Ya, saya pikir ada. Nah, ternyata dia ini orang komunis asli dari Indonesia, nggak mau percaya Tuhan. Tapi orang ini ngidam tempe luar biasa. Nah, Tante Sony ini telepon, ada tempe, tak masak no ya, karena orang Semarang. Oh, Semarang. Yang benar, siapa bawa tempe? Dari mana itu? Sudah datang, sudah dikasih. Orang ini betul-betul pertama kali dengar firman Tuhan. 3 bulan setelah peristiwa tempe ini, dia dibaptis. Haleluya. Saya kan kalau saya nggak taat bagaimana? Cuma tempe menyelamatkan orang. Nah, tahun 2000 yang lalu dia meninggal, tapi sudah percaya Tuhan Yesus. Wah, itu kesaksian yang hebat. Nah, saya bisa cerita banyak hal yang kelihatan sepele. Contoh lah, pertama kali
kami suami istri diundang ke Korea Selatan. Itu tahun, saya lupa ini ya, hanya Bobby one way itu tak ingat karena saya aja. Nah ini unitnya Roh Kudus. Saya memang tahu di Korea Selatan itu TKI paling banyak. Ya, tenaga kerja Indonesia kerja di pabrik-pabrik paling banyak. Nah, saya sudah diberi jadwal, kami pelayanan di 5 kota. Tapi yang besarnya itu, ya mereka itu kalau tahun baru itu September, namanya Chuseok, bulan September. Nah itu ada meeting gabungan dari Changwon, Daegu, Busan, Incheon, Seoul, mana satu kota lagi saya lupa. Karena ini hebatnya Roh Kudus. Roh Kudus suruh saya tanya yang muda. Ya Pak Endit masih ada di Seoul, ya. Bukan di Daegu. Tolong tanyakan saudara-saudara itu dari desa mana saja mereka yang mau titip surat-surat penting yang nggak pernah bisa terkirim. Nanti nggak masuk. Nah, saya juga mikir, kenapa ya Tuhan suruh saya tanya itu? Saudara, itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Ternyata waktu kami berangkat itu, kami bawa dokumen-dokumen penting untuk mereka sangat. Siapa yang tahu? Nah, itu contoh. Buat kita mungkin yang dengar ini cuma hal kecil, tapi buat mereka yang kerja di situ. Tapi zaman itu ya, tahun 2000-an awal nggak secepat ini untuk kirim surat semua. Ya, internet juga belum secanggih sekarang. Dan itu jadi berkat itu. Nah, inilah salah satu bentuk bagaimana Tuhan memerlukan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Walaupun dia bisa kerja sendiri, tapi dia tidak mau kerja sendiri. Karena dia membutuhkan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Ayat yang paling jelas, kita buka Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Nah, setelah kita lihat ayat ini, maka kita akan tahu itu sebabnya mengapa Tuhan harus memperlengkapi kita. Dia harus mempersenjatai kita. Empowerment. Ini kalau kita Jumat. Semuanya sekalian Cak, supaya yang cuma bisa ngerti. Sungguh. Nah, saudara, jarang sekali di Alkitab kalau Papa berfirman ada kata sungguh. Cumanya apa kata sungguh? Ada nggak? Nggak ada ya? Saya cuma tahu kata huruf pertama cu. Betul? Tidak ada. Sungguh, nggak ada kata itu. Ini sedikit sekali. Oh, ada. Ro. Yang di mana? Yang kelima. Kelima. Artinya apa roh? Bisa kalau enggak? Kalau tidak. Oh lain, itu ada. Kalau tidak itu setelah itu. Oke, Pak. Nah ini mengagetkan. Saya pernah coba hitung, nggak sampai 20 ayat di Alkitab yang ada kata sungguh ketika Tuhan mulai bicara. Berarti nggak masuk. Berarti ini lebih serius nggak daripada ayat yang lain? Lebih serius nggak? Serius. Sungguh Yahweh Tuhan tidak berbuat sesuatu. Coba kita bongkar. Apa kata lain tidak berbuat sesuatu? Nggak ngapa-ngapain. Terus sama cumanya nggak berbuat sesuatu. Tidak dia bertindak apapun. pasti tidak bertindak apapun. Nganggur, nggak mau tahu, cuek, masa bodoh. Wih, ngerinya. Begini ngerinya saudara. Di seluruh alam semesta kan cuma ada 2 kekuatan. Betul? Kalau nggak Tuhan, setan. Dan cuma itu saja. Nah sekarang banyak. Kalau Yahweh Tuhan diam, yang aktif siapa? Nah, lihat sekarang. Secara fakta, setan atau gereja lebih aktif memenangkan jiwa. Betul? Lihat
narkoba jauh lebih laku daripada Injil, saudara. Betul nggak? Kita harus mikir, kok bisa narkoba bisa lebih laku? Mana yang gratis? Injil atau narkoba? Jelas Injil. Mana yang punya dampak hebat? Jelas narkoba mematikan. Tapi kok laku? Mana yang pakai iklan? Injil. Nah, karena ini harus narkoba pakai iklan. Loh, kita boleh tertawa, tapi ini kan seharusnya Injil itu lebih menang. Gratis, pakai iklan, efeknya luar biasa. Nah, kenapa Tuhan kita diam? Kenapa Papa kita pasif? Kenapa dia cuek, nggak bisa ngapa-ngapain? Tanpa ngapain? Menyatakan keputusannya kepada kita, rekan sekerjanya. Nah, ini yang mengagetkan. Kok bisa? Berarti Tuhan ngapain? Pasif. Gara-gara siapa? Kita nggak mau tahu yang dia mau putuskan. Saya harap sudah mengerti konsep. Nanti tanggal 26 hari Sabtu depan, saya akan ketemu seorang yang saya belum pernah tahu. Ya, saya cerita sedikit minggu yang lalu. Hari Jumat tanggal 6 kalau nggak salah Oktober, tanggal Jumat itu waktu kita di rumahnya Tante Rothbol itu di Amstelveen. Kenapa hari Jumat? Jumat yang lalu. Ya, oke. Ketika saya lagi live, lalu di IG saya ada masuk Rombeng Surabaya. Tertarik nggak lihat nama Rombeng Surabaya? Saya DM dia. Nah, sambil saya DM, Roh Kudus saya beritahu siapa orang ini. Begini begitu. Nah, akhirnya tanggal berapa itu? Tanggal 5 5 ya. Iya. Nah, akhirnya dia WA saya karena saya kasih nomor WhatsApp saya. Langsung saya sampaikan apa yang Tuhan tunjukkan. Dia betul-betul kaget juga. Kok saya bisa tahu tentang masa kecil? Dan dia penasaran. Hari-hari itu dia tanya. Akhirnya manggil saya Papa. Papa kapan? Ke Surabaya. Saya harus ketemu. Saya bilang tanggal 26. Ini sebuah contoh yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Maka itu mulai hari ini setelah kita tahu Amos 3 ayat 7, kita harus serius dalam mengerti kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan membutuhkan kita. Katakan amin. Dan hebatnya Bapa kita, waktu dia membutuhkan kita, dia tidak pernah suruh kita ngisi formulir. Lahir tahun berapa, pengalamannya apa, ya pendidikannya apa, punya kekayaan berapa, begitu? Enggak. Lu coba jawab. Enggak apa-apa. Kalau masih ada orang yang umurnya 89 baru bertobat, Tuhan suruh sekolah dulu? Tidak. Langsung dipakai. Kalau dia mau. Unconditional. Kenapa? Unconditional. Iya, unconditional. Luar biasa. Itu Bapak kita. Maka itu kalau saudara dan saya bisa dipilih jadi hamba-hambanya yang selalu diajak mengambil keputusan bersama, menyelesaikan pekerjaannya di bumi, terus kita sombong, kurang ajar enggak? Jangan enggak berlaku, betul kamu? Setuju saya ngomong ini? Saudara ingat panggilan Tuhan itu sangat luar biasa. Siapa kita? Sampai dia pilih jadi orang kepercayaannya. Lagi sekali nggak suruh isi formulir. Katakan amin. Ya, itu hal yang luar biasa yang Bapak ini. Nah, apa perlengkapannya? Apa persenjataannya?
Mari kita buka Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal 9 mulai ayat 1. Kita lihat ini. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan. Ya. Ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Tuhan dan untuk menyembuhkan orang. Tadi bacakan TSI-nya di situ yang ayat 1 dulu. TSI-nya ayat 1. Perhatikan ya. Bentar. Sumbernya sama nggak? Nanti cocokannya ayat 1. Ayat 1 Cak. Ya. Silakan. Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk berkumpul, lalu memberikan kuasa kepada mereka masing-masing untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Amin. Kira-kira ini perlengkapan nggak? Yang penting nggak untuk kita? Penting. Dia memberikan tenaga, memberikan kuasa kepada kita. Sebab Tuhan Yesus tahu yang kita hadapi itu siapa. Yes. Wah, luar biasa yang Tuhan sediakan buat kita. Hebat. Nah, nanti kita akan tahu dari satu ayat. Bagaimana cara kita bisa menerima tenaga, menerima kekuasaan, menerima otoritas untuk menaklukkan, untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Bagaimana cara? Nanti kita akan lihat. Kita lihat ayat yang berikut. Ya, Lukas 10 ayat pertama. Lukas 10 ayat yang pertama. Ya. Kemudian daripada itu Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat 2. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi bekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuayan, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Nah, pertanyaan, kalau Tuhan pakai malaikat untuk menuai, kan lebih cepat selesai. Tapi sekali lagi, ini luar biasa. Dia butuh kita. Yes. Ini anugerah yang luar biasa. Maka itu saudara, jangan berlagu, jangan jual mahal. Masih ayat 10, ayat 17. Ya, ayat 17. Kita lihat. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan Yesus, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lanjut, ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi Tuhan Yesus pun membuktikan apa yang 70 murid dilakukan. Terus ayat 19, sesungguhnya, nah inilah perlengkapannya, inilah empowermentnya itu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Kalau TSI-nya Filippus ayat 19 ini, TSI-nya. Perhatikanlah sekarang, aku memberikan kuasa kepada kalian, supaya ketika kamu menginjak ular atau kalajengking, ataupun berhadapan dengan kuasa gelap, tidak akan ada yang bisa mencelakakanmu. Amin. Loh, kok ada yang amin? Amin. Diberi kuasa seperti ini loh saudara. Amin. Amin. Nah, maaf, ternyata tidak sedikit gereja-gereja Pentakosta karismatik menerjemahkan yang sama. Untuk menerima semua janji perlengkapan pelayanan dan peperangan ini, pasti hamba-hamba Tuhan itu menganjurkan doa puasa. Betul? Ternyata salah.
Nah, dari ayat mana mereka menggunakan ayat itu? Karena ada perintah, woi, insinyur sipil ada terima sipil sama sipil. Kalau tahu loh, kalau kamu tuh kerja di perusahaan under deal apa itu spare partnya Airbus, hebat. Nah, kenapa hamba-hamba Tuhan gereja-gereja Pentakosta Karismatik berani memberikan perintah berpuasa, maka kita terima puasa? Karena memang ada ayat. Jenis ini nggak bisa diusir kalau tidak dengan doa dan puasa. Nah, nanti kita akan lihat ternyata bukan puasa. Nah, maafkan saya jangan kaget, bukan kepada maksimal. Hamba-hamba Tuhan yang masih belum setuju, tapi dengan kalau kita puasa mendatangkan kuasa, maka kita nggak berbeda dengan dukun-dukun sakti. Betul. Lu serius? Mari kita melihat dua ayat ini. Kapan kita memiliki kuasa? Yang pertama Kisah Rasul 1 ayat 8. Jadi tidak ada jaminan saudara diberi kuasa, empowerment, mendapatkan tenaga, kekuatan dari Yesus karena puasa tidak. Tetapi kita akan apa? Menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita akan menjadi saksinya di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi bukan doa kuasa. Setuju. Karena kuasa Roh Kudus. Ayat kedua, Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8. Kita lihat ayat ini. Sebab berapa firman? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Dan ada 4 kali kalau tidak salah di Injil Yohanes ini Tuhan Yesus berkata segala firman, segala firman. Nah, sama contohnya segala firman, semua sama. Oke. Begini logikanya. Kalau ada segala firman, ada sebagian firman. Lu jawab dong. Kalau ada segala firman, pasti ada sebagian firman. Dan ternyata betul. Apa itu sebagian firman? Doktrin. Doktrin gereja itu tidak segala firman. Mereka yang ngambil sepotong sesuai dengan penemuan pendiri sinode itu. Contohnya Martin Luther mendirikan gereja Lutheran, maka ada doktrin Luther. Calvin, orang Swiss, menemukan doktrin Calvinis, maka jadilah doktrin Calvin. Gereja Armenia menemukan doktrin Armenia, maka lahir. Berapa tokoh reformasi Belanda menemukan doktrin reform, maka ada gereja reformer di Belanda, dan seterusnya. Itu sebagian firman. Ketika Tuhan Yesus sudah menerima segala firman dari Bapa, dan dia ngapain? Segala firman dia pengen baca cepat. Disampaikannya kepada kita, mereka dunia. Lalu mereka ngapain? Telah menerimanya. Nah, tolong sungguhnya perhatikan, tolong TS-nya lihat juga kalimat ini. Setelah segala firman mereka terima, lalu mereka tahu benar-benar. Saudara, ternyata ada bedanya benar-benar tahu dan tahu benar-benar. Karena beda. Loh, kok ketawa kenapa Pak Mes? Permainan katanya. Bukan, ini tulisan firman permainan kata. Serius. Tahu benar-benar. Contohnya apa?确实又确实. Jadi artinya Iya, benar-benar sudah benar banget. Ditekankan又确实. Iya. tesinya bacakan. Karena aku sudah menyampaikan ajaran yang engkau berikan kepadaku. Engkau sudah menyampaikan apa? Menyampaikan ajaran yang engkau berikan kepadaku. Dan mereka sudah menerima semuanya. Sekarang mereka tahu bahwa aku benar-benar datang dari Bapa.
benar-benar datang dari Allah. Saudara perhatikan ini, dan diulangi lagi. Mereka percaya. Percaya apa? Percaya apa? Bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saya ajak saudara mikir begini. Di dalam semua gereja di dunia, termasuk para misionaris yang datang ke negara-negara Asia dari Eropa, itu mereka bawa surat tugas nggak? Dari sinode atau gereja yang utus mereka bawa surat tugas? Biasanya. Kalau tidak nggak bisa. Nah, sekarang saya ingin tanya, buat setan, mana lebih punya otoritas, punya kuasa? Surat tugas dari organisasi gereja atau surat ini dari surga? Mereka tahu benar-benar bahwa engkaulah yang telah memutuskan. Setan lebih takut mana? Dari surga. Ini. Ternyata empowerment, kelengkapan senjata dalam panggilan Tuhan atas hidup kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu datang dari segala firman. Amin. Bukan dari sebagian firman. Luar biasa. Pelajarannya semuanya gimana tadi? Tahu benar-benar? 又确实知道。 Serius tahu itu? Tahu. Oke, saya beri contoh lagi. Ya, di Taiwan hampir tidak ada kantor duta besar. Ya, gara-gara ganjelan Tiongkok ini dengan Amerika. Tapi kita tahu semua negara yang punya kedaulatan resmi itu punya kantor duta besar di negara sahabat. Oke? Nah, duta besar yang datang bertugas ke negara lain itu dalam bahasa Indonesia ya, saya lupa bahasa Inggrisnya apa, nanti bisa cari sumbernya juga. Selalu ada kalimat ini, penyerahan surat berkuasa penuh dari negara yang mengutus. Surat berkuasa penuh. Nah, duta besar ini ketika datang ke suatu negara menyerahkan surat berkuasa penuh. Ketika presiden, ini kalau kepala negara presiden, karena kan ada perdana menteri, beda. Ya, kalau parlementer maka perdana menterinya lebih tinggi otoritasnya. Kalau saya nggak salah begitu. Presiden di bawah. Nah, duta besar dari negara mana saja yang akan menyerahkan surat berkuasa penuh, ternyata presidennya berhalangan, maka tidak boleh wakil yang menerima. Karena itu penghinaan. Harus orang nomor satu di negara itu. Kenapa? Karena ketika dunia tahu, setan-setan juga tahu bahwa saudara dan saya itu diutus oleh pencipta alam semesta. Gara-gara kita menyampaikan segala firman, maka setan pun tidak berani mengusik, mengganggu kita. Amin. Nah, setiap duta besar itu otoritasnya sama dengan presiden yang dia wakil. Bukankah kita begitu? Yes. Masih ingat hari Rabu kemarin, Lukas 12 ayat 29-nya, bahwa hak-hak kerajaan yang Yesus beri kepada kita adalah hak-hak kerajaan yang sama yang Bapa berikan kepada Yesus. Yes. Berarti otoritas kita itu sama. Ini hebat sekali Tuhan kita. Maka itu Willy langsung jawab, jadi apa yang kita perlukan? Mental kerajaan harus ada dalam hidup kita. Amin. Duta besar itu punya 3 hal yang luar biasa. Ya. Gini dulu, 2 Korintus 5 ayat
20. Bahasa Indonesianya kurang jelas, utusan. Kalau bahasa Inggrisnya ambassador. Ya. Cumanya ya. Yes. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kita ini adalah siapa? Utusan Kristus. Duta besar. Ambassador. Cumanya apa? Duta besar itu apa? Cumanya. Ini sama. Iya. Duta besar. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Richard. Ambassador. Bahasa Inggris. Ayo. Saya bacain ya. Cumanya. Oh ya, silakan. So we are ambassador for Christ. Now then we are ambassadors for Christ. Ini dibilang besar kok lemes gini. Yes. Ya begitu. Besar walaupun pakai celana pendek, celana robek. Amin. Tapi kalau Mandarin terjemahan barunya beda, artinya lebih bagus. Apa itu? Coba Jadi bacakan. dia benar-benar woman Jidu dan terus. Jadi spesial punya utusan. Jadi ambasador Utusan spesial. Ya. Nah, coba bayangkan. Saudara, ini yang kita harus tahu. Jadi setan-setan itu kalau ketemu kita langsung melengos. Tahu kita melengos? Apa itu melengos? Pergi diam-diam. Iya, pergi diam-diam membuang muka. Ya. Karena mereka tahu kita punya otoritas. Yes. Amen. Sama. Kedudukannya sama dengan Tuhan Yesus. Stay away from this guy. Kenapa, Ben? Stay away from this guy. Setan bilang, minggir kamu dari orang itu. Danger. Otoritas ini luar biasa. Amin. Asal segala firman. Maka itu setan paling suka dengan doktrin, karena mereka tahu yang pegang doktrin tak pernah punya otoritas yang sedahsyat kita besar. Jadi begini duta besar. Satu, kalau ada warga negara, maka itu ada bencana, ada perang, ya, maka semua kedutaan besar negara apa saja langsung akan tanya, ada warga negara kita nggak sih? Harus dilindungi, dijaga. Nah, orang-orang Indonesia yang ada di negara mana dan punya kantor duta besar di situ, nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu, langsung aja ke kantor duta besar atau konsulat jenderal kalau di bawah ibu kota negara. Karena sama, otoritasnya sama. Ini sungguh-sungguh luar biasa Tuhan itu memakai. Betul? Nah, kalau ada orang, misalnya ada orang Amerika pengen di Indonesia, tapi nggak punya dua, nggak punya waktu, nggak punya duit, nggak usah takut. Datanglah ke kedutaan besar Indonesia di situ. Maka di situ akan kelihatan semua Indonesia itu seperti apa. Maaf ini, ya, karena saya sering keluar negeri, bagi waktu itu ada peraturan orang Indonesia datang ke suatu negara lebih dari 2 minggu harus lapor. Ya takut kalau ada apa-apa sebagainya. Ya. Jadi begitu masuk ke kedutaan besar Indonesia, bau masakannya sama, sampai WC-nya juga baunya sama. Nah, itulah Indonesia. Itulah. Teh. Nah, jadi ya begitu memang. Nah, begitu orang Amerika ini sudah sampai kantor kedutaan besar Indonesia, apalagi sekarang sudah apa itu namanya multimedia sudah banyak, sepuasnya bisa melihat semua keadaan Indonesia. Jadi artinya cukup, nggak perlu ke Indonesia lagi. Ya. Karena sudah ada di sini. Nah, dengarkan. Jadi kalau ada orang tanya saudara, dengar ya, aduh aku ini pengen tahu surga, bagaimana? Dia bilang mati dulu. Kali itu, maka kita menjawab, ayo ke rumahku. Asik lo betul. Tapi jangan sampai ke rumah bapak. Ayo ke pondok. Lu serius saudara? Karena kan rumah kita ini duta besar, kantor duta besar. Sama seperti orang-orang itu datang ke duta besar negara mana saja, langsung tahu seperti ini negara. Hebat sekali bukan?
Nah, inilah perlengkapan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bukan doa puasa, Yes. tapi segala firman. Amin. Segala firman. Yes. Kita punya otoritas dan setan akan mikir. Ya, kalau surat tugas gereja, setan nggak bisa baca masalahnya, jadi nggak ngerti. Tapi kalau otoritas ini, maka mereka tahu benar. Yes. Kita ini datang dari siapa dan datang dari mana. Setan mikir. Hebat ya? Ya. Kalau jenis ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Itu bukan soal puasa, tapi itu sistem militer. Dalam peperangan, seorang komandan, seorang jenderal melihat kekuatan musuh bertambah, persenjataannya bertambah, dan lihat pasukannya lemah, maka ada retreat, konsolidasi, mundur sebentar. Untuk apa? Ada strategi baru yang diberitahu, ada informasi. Wah, luar biasa. Nah, banyak gereja sekedar puasa saja, tapi nggak dengar apa-apa. Betul. Ya nggak bisa mau perang, Iya. kan nggak dapat instruksi, nggak dapat informasi, nggak dapat strategi. Iya. Mau perang model apa? Maaf, cuma model laba bau saja. Mulut bau sekarang puasa. Terus ini, bukan itu. Tapi Maka memang ada itu loh. puasa tidak mendatangkan puasa. Awas begitu. Tapi memang ada. Orang rasa makin bau makin berpuasa. Yang lain kan gitu. Ayo makin bau. Orang merasa. Oke, ada yang tanya? Yang di rumah silakan tulis. Zoom Instagram, Facebook, yang di sini ada yang tanya. Ini perlengkapan ini luar biasa loh. Yes. Betul enggak? Jadi otoritas tertinggi itu firman, bukan doa. Firman. Kita tunduk, kita hormati firman itu. Firman dan Roh Kudus. Iya. Karena firman tanpa Roh Kudus Iya. mati, kata Paulus. Huruf itu mematikan, tapi Roh menghidupkan. Tapi Roh saja tanpa firman jadi dukun. Bahaya sekali. Firman saja tanpa Roh Kudus jadi ahli Taurat. Yes. Yang bertanya, tanya, jelas semua? Yakin mulai hari ini kita diperlengkapi? Yes. Oh, luar biasa Tuhan kita. Ayo kita pergi cari orang-orang terikat. Lepaskan, cari orang-orang sakit, sembuhkan mereka. Ayat terakhir, Yesaya 61. Ada yang tanya? Nulis ya. Mumpung tadi lagi semangat ini. Kemarin ketemu orang Hungaria. Dia semangat sekali. Udah dikasih. Harusnya cuma bapak dia bapak. Udah, Yesaya 61 mulai ayat 1. Menipu. Bagian terakhir ini ya. Roh Yahweh Tuhan ada padaku. Yes. Tadi di 101 ayat 8. Kapan kita terima kuasa? Kalau Roh Kudus. Roh Yahweh Tuhan ada padaku. Amin. Oleh karena Yahweh telah mengurapi aku. Amin. Ya. Maaf ya saudara yang masih hobi urapan-urapan, bertobat. Karena selama ini gereja yang berkata, apalagi ada KKR, ada brosur-brosur, terus di bawahnya setelah ibadah ada doa pengurapan. Orang datang merah. Padahal pengurapan itu bukan seperti itu. Pengurapan itu punya tujuan yang dahsyat. Amin. Roh Yahweh Tuhan ada padaku. Oleh karena Yahweh telah mengurapi aku, Ia telah mengutus, bukan akan. Inilah ambassadors for Christ. Inilah duta besar itu untuk satu apa? Baca cepatan. Untuk menyampaikan kabar baik, bukan kabar gosip, tahu? Pada orang-orang sengsara. 2, Dan melawan orang-orang berhati. 3, Beritakan kebebasan. kepada orang-orang mati dulu. Dan bisa mana ayatnya? Ada orang-orang yang Terkurung dalam dari penjara. Ayat 2 sama semuanya, coba. Untuk apa? 5, memberitakan tahun rahmat Yahweh. 5, 6, untuk hari pembalasan kepada kita. 6, 7, untuk menghibur orang berkabung. Terus untuk mengaruniakan kepada perhiasan kepala ganti apa?
kabung. Karena api itu tanda duka cita. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pontar-pandir kebenaran, tanaman Yahweh untuk memperlihatkan keagungan. Ini tugas kita, bukan untuk diri sendiri. Amin. Kira-kira dunia akan berubah nggak kalau gereja melakukan tanggung jawab? Berubah Pasti. Maka itu mulai hari ini jangan kita jadi Kristen yang loyo, yang santai, tapi kita punya tugas yang amin. Ngomong kiri kanan, kamu duta besar bukan camat ya. Semuanya kan besar ya, camat dan gubernur. Yes. Amin. Kamu berkati kita semuanya. Haleluya.